yang nggak nyamannya tuh itu kita kayak OKB gitu, parlente gitu. Udah lewat lah masa itu. Seandainya ada medsos, gayanya tuh luar biasa. Jadi 2003 saya datang, 2008 baru nikah. Lama ya, 5 tahun. Nah, waktu itulah istri saya sering bilang, kan dari hidup biasa, maksudnya udah cukup nyaman. Waktu saya cerita sama Pak Kemal, saya buka rental komputer, itu udah oke lah gitu. Tapi waktu saya ngerasa enak banget di bisnis itu, Mas Udin, yang nggak nyamannya tuh itu, kita kayak OKB gitu, parlente gitu. Udah lewat lah masa itu. Seandainya ada medsos, gayanya tuh luar biasa. Nah, seiring hari, namanya usia juga kan mulai berubah. Ternyata kesuksesan kita itu bukan tentang bilangan berapa banyak nominal duit, tapi kesuksesan kita itu adalah tentang berapa banyak yang orang kita bisa bantu untuk bisa sukses. Dan yang kita bantu untuk sukses tadi juga bukan hanya sekedar tentang nominal, tapi bagaimana cara mereka bisa hidupnya tuh lebih bermanfaat, lebih bermakna. Nah, dari situ saya mulai berubah. Jadi misalkan memandang sebuah kendaraan, mohon maaf ya, kalau kendaraan mewah itu nggak apa-apa, karena memang itu juga penting. Tidak ada salahnya punya sesuatu yang bagus. Tapi saya berubah, maksudnya geser dari sisi kemewahan lebih kepada sisi kebermanfaatan. Jadi kalau misalkan punya sesuatu tuh lihat manfaatnya gitu. Pengen nggak punya yang bagus? Ya pengen aja, tapi ya manusiawi. Tapi yang harus kita perhatikan adalah tentang apakah yang kita miliki tersebut sudah saatnya kita miliki atau ada prioritas lain. Jangan sampai dipaksakan. Kita belum saatnya memiliki sesuatu yang wah gitu. Ya lebih baik kita gunakan untuk investasi yang lain, misalkan investasi aset. Karena segala hal yang menyangkut benda itu cenderung, khususnya leher ke bawah, itu cenderungnya itu nyangkut sisi materi aja gitu. Nyangkutnya sisi materi dan lama-kelamaan dia menurun. Kayak contoh kita beli sesuatu yang mahal misalkan. Tapi kalau beberapa tahun kemudian harganya malah turun, itu kan bukan aset namanya. Itu malah bisa jadi liabilitas. Tapi memang ada beberapa orang, kalau dia pakai sesuatu yang bagus itu, Mas Udin, bisnisnya akan lebih lancar gitu, membawa kepercayaan diri. Ya dia mau bangun citra dirinya. Bagus, itu bagus juga. Jadi gini Mas, pada waktu kita baru merintis bisnis, memang yang terjadi adalah kita harus banyak keluar rumah. Dalam artian seninya memang begitu, kita harus banyak keluar rumah, kita harus banyak bekerja. Namanya juga kerja keras ya, kita harus banyak kerja keras. Nah tapi pada saat kita sudah sukses, seninya ya kita memang harus lebih banyak di rumah, kita sama keluarga. Tapi jangan sampai pernah melupakan yang namanya kesehatan. Karena jangan sampai jadi manusia yang lucu gitu. Manusia yang lucu itu gimana? Manusia yang lucu itu sederhana. Mereka mengabaikan kesehatannya untuk mendapatkan banyak harta, banyak uang gitu. Tapi pada saat mereka udah sukses, mereka rela menghabiskan harta yang dia perjuangkan habis-habisan dengan mempertaruhkan kesehatannya untuk mendapatkan kesehatan lagi. Lucu nggak gitu? Jadi kalau misalkan ada yang bilang, saya sih yang penting sehat aja gitu, yang penting bisa kerja keras, sehat itu masalah olahraga tuh belakangan gitu. Nggak bisa, kita memang harus balance gitu. Nah, dalam kerja keras juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus memastikan bahwa kita juga benar-benar berdoa. Kita percaya, buat Anda yang beragama ya, saya sebagai muslim percaya banget bahwa kalau kita kerja keras tidak disertai doa, itu namanya sombong. Tapi kerja keras tanpa disertai doa, itu namanya sombong. Tapi kalau misalkan doa tanpa disertai kerja keras, itu namanya omong kosong.